لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه المعلمين علومه للتابعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول إلى آخر الآية. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan limpah curahkan kalimat baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Hari ini, di tahun ini, di bulan ini, di pekan ini, untuk tahun Masehi, kita masuk di bulan Agustus yang tentunya kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Namun juga bertepatan kalender hijriahnya bertepatan dengan masuknya bulan Rabiul Awal. Tentu ada korelasi antara Masehi Hijriah, Masehi Agustus masuk kemerdekaan, yang tentunya didapatkan dengan penuh perjuangan. Hijriahnya kelahirannya Rasulullah, sebuah awal titik kemerdekaan akan lahirnya Islam ke muka bumi ini. Jazakumullah. Maka kita tentu hal yang sunnah adalah hubbul watan, mencintai tanah air. Tapi jauh daripada itu ada satu kewajiban, kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan juga mencintai hal-hal yang turun kepada Rasulullah dan juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kemudian sampai kepada kita dan sampai hari ini. Kesunahan kita mencintai tanah air, kewajiban kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah. Maka Allah menyampaikan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kita cinta kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, fattabi'uni, taatilah aku, kata Rasulullah. Jadi ada hal yang wajib, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mentaatinya. Kalau dari tiga hal terutama itu adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan mencintai kita nanti, Allah akan mencintai balik.
Jadi kalau kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta kepada kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan semakin mentaatinya. Maka hal yang pertama adalah tahqiqul mahabbah fillah. Yang sedikit akan kita bahas sambil menunggu waktu syuruk adalah tahqiqul mahabbah fillah. Menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita mengutarakan cinta kita? Biasanya kalau secara manusiawi kita akan mengutarakan cinta kita ini kepada lawan jenis kita misalkan, atau kepada orang yang kita taksir misalkan. Terlebih yang udah halal, kepada istri kita, anak-anak kita. Ada ungkapan, ada wujud cinta itu sendiri yang kemudian menjadi wujud cinta adalah perlakuan atau sesuatu hal yang kemudian kita wujudkan. Kita nyatakan perasaan itu. Maka kita juga tahqiqul mahabbah fillah, menyatakan cinta kita kepada Allah. Sebuah hakikat cinta kita nyatakan, buktikan, wujudkan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Mahabbah fillah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu li dzatihi. Kita cinta kepada Allah bukan cinta kepada zatnya. Yang kita cinta itu bukan zatnya. Kalau kita cinta sama seseorang kan ada alasan. Karena dia tampankah untuk yang perempuan mencintai laki-laki, atau karena dia cantikkah untuk laki-laki cinta sama perempuan, akhlaknya kah, pinternya kah, karena faktor-faktor yang lainnya, nasabnya kah, status sosialnya kah? Ada alasan-alasan kenapa kita mencintai dia. Terus bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita saja nggak bisa melihatnya? Nah, makanya kemudian cintanya itu la yuhibbuhu li dzatihi, cintanya bukan karena zatnya, bal ila hududihil ukhrawiyah minhu. Kan tetapi kita mencintai aturan-aturannya, syariat-syariatnya, segala hal yang Allah berikan kepada kita, effortnya Allah kepada kita ini jauh melebihi apapun yang kita miliki. Pemberian-pemberiannya, terlebih hal-hal yang kemudian mampu menghantarkan kita kepada akhirat. Nah, kita sukanya itu diantaranya menyebabkan cinta. Wujud cintanya kita bukan karena zatnya Allah. Kita mencintai zatnya bagaimana? Kalau zatnya manusia kita cintai ya, karena kita ngeliat fisiknya, ngeliat hal-hal kepribadiannya kah. Yang pertama kita lihat fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, apa yang dia lakukan kepada kita, hal-hal yang berkaitan dengannya dan lain sebagainya. Maka cinta kepada Allah sekali lagi bukan karena zatnya, bal ila hududihil ukhrawiyah, tetapi cinta akan hal-hal yang menghantarkan kita kepada nikmatnya kehidupan akhirat, nikmatnya amalan akhirat, nikmatnya kehidupan, menyongsong kehidupan akhirat. Sebagaimana kaman yuhibbu ustadahu li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi. Sebagaimana orang ngefans nih misalkan sama ustadz misalkan. Kita sekarang bicaranya bukan tokoh-tokoh di luar agama ya. Sekarang kita contoh. Kita suka nih sama ustadz tertentu, fans yang terkenal, yang viral-viral. Kita sukanya bukan karena viralnya, karena keilmuannya. Tentu kita menyukai bukan karena fisiknya, kita menyukai keilmuannya. Contoh misalkan kalau di Indonesia, kita suka, kalau dulu awal tahun-tahun 80-an, 90-an, kita suka dengan ceramahnya almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Zainuddin MZ misalkan.
dai sejuta umat, ceramahnya kita ikutin karena dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Suka karena ceramahnya mengingatkan kita akan kebaikan, akan bahayanya kehidupan di luar sana dan lain sebagainya. Mutiara-mutiara hikmahnya. Nah, di era-era sekarang mulailah kita suka dengan ustaz-ustaz kita, misalkan kayak ada Gus Baha, ada Ustaz Adi Hidayat, yang sebelumnya ada ustaz-ustaz yang tentu tidak kalah pintarnya juga, alimnya juga, Ustaz Abdul Somad. Ini kita suka karena keilmuannya. Kenapa? Li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi, karena dengan ceramahnya, dengan kajiannya kita mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ngelihat figurnya, ngelihat keilmuannya, kita jadi termotivasi untuk semakin belajar, untuk semangat belajar lagi, kan gitu. Kalau narasumbernya nggak menarik, kan kita juga ngantuk jatuhnya. Apalagi narasumbernya kalau yang ngomong jorok-jorok, begitu terus diulang-ulang dengan dalih, dengan dasar fikih misalkan. Ya betul, fikih bahkan Al-Quran membahas hal-hal yang tabu pun dibahas, tapi bukan berarti diulang-ulang terus. Kayak di pondok aja, ketika membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan keluarga, dengan hal-hal yang suami istri, dia kan paling setahun itu belum tentu ketemu sekali. Jadi hal-hal yang kayak gitu ada ilmunya, tapi bukan berarti terus lantas diulang-ulang dan sebagainya. Kita agak jenuh juga, makanya kita tahu dengan referensi yang begitu banyaknya, yang akhirnya kemudian kita menarik nih ustadznya dan lain sebagainya. Kan kita suka juga. Di antaranya kenapa? Karena dengan narasumber itu kita mampu menghasilkan ilmu. Ada ilmu baru kah? Atau cara intonasi dia, pembawaannya dan lain sebagainya. Maka kita suka guru itu, ustadz itu, kiai itu, dengan mereka li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi wa tahsilil amal. Dengan adanya guru, dengan adanya ustadz, kita bukan mencintai mereka karena zatnya, tapi karena keilmuannya, yang kemudian dengan mereka juga kita akhirnya bagus amalan kita, meningkat. Yang tadinya nggak rajin sholat jadi rajin sholat. Kayak contoh kan gini, kalau imamnya bagus bacaannya, mengundang jamaah makin hari makin banyak, ada daya tarik. Kalau muadzinnya bagus, senang kita dengerin, kuping kita juga enak. Dari rumah juga kedengeran adzannya siapa itu ya, kok bagus, penasaran masuk masjid, oh ternyata yang adzan bapak ini, ada daya tariknya. Makanya zaman-zaman dulu juga sama, Rasulullah juga seringkali hal-hal yang untuk memotivasi manusia. Makanya ada yang kemudian membicarakan masalah surga, masalah neraka, masalah keindahan duniawi dan lain sebagainya, dibahas juga. Keindahan ukhrawi dibahas untuk memotivasi seseorang. Karena kita sholat kan, contoh misalkan kita sholat dimotivasi dengan 27 derajat. Kalau dapatnya satu, kita nggak akan sholat jamaah pak. Ngapain sholat jamaah? Toh sama dengan yang di rumah. Di rumah satu, di masjid 27. Dengan kalkulasi itu kita akhirnya merasa termotivasi. Belum lagi nanti dapat bonus-bonus yang lainnya. Salat 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Makanya kemudian disebut sebagai orang terkaya di dunia itu adalah orang yang salat 2 rakaat fajar. Kita termotivasi di antaranya itu. Kalau pahalanya cuma kecil, nah itu diantaranya yang memotivasi, meskipun tujuannya bukan hanya semata-mata itu. Tujuannya ya tadi hududil ukhrawiyah. Kalau untuk guru karena menghasilkan ilmu, nilai tahsilil ilmi wa tahsilil amal, menghasilkan ilmu
dan membaguskan amal. Kalau bukan peran-peran mereka, faktor keilmuan yang ditularkan kepada kita juga nggak tahu nih sholatnya yang harus bagusnya seperti apa, karena kan kita nggak ngerti kalau nggak ada sumbernya. Tahunya kita sholat rukun, syarat, sunnah dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tahunya kita ada pahala juga karena adanya orang-orang yang menyampaikan melalui hadis Al-Quran, disampaikan kepada kita. Kita jadi tahu pahala, oh pahalanya segini, oh begini dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sukanya bukan karena zatnya. Wa maqsuduhu minal ilmi wal amal wal fawz fil akhirah. Yang kemudian yang dimaksud dengan sampainya mendapatkan ilmu dan amal yaitu al fawz fil akhirah. Al fawz fil akhirah yaitu nanti yang tentunya menjadi orientasi utamanya adalah tujuan utamanya adalah al fawz fil akhirah, beruntung nanti dalam kehidupan akhirat, kan gitu. Fahada min jumlatil muhibbin fillah. Orang-orang yang sudah berprinsip seperti di atas itu termasuk di antara orang-orang yang muhibbin fillah. Orang-orang masuk dalam golongan orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mencintai fillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian bahasa-bahasa muhibbin ini dipakai ini sekarang oleh kalangan tertentu, kelompok tertentu dengan sebutan muhibbin. Orang-orang yang mencintai kelompok ulama tertentu kah, atau ini nggak bicara ras lah, atau golongan tertentu kah, disebut dengan muhibbin. Padahal muhibbin juga bisa dipakai untuk siapapun yang sedang jatuh cinta, yang memiliki perasaan cinta, dan golongan orang-orang yang mencintai apapun itu sebutannya muhibbin. Ada muhibbin fillah, muhibbin fi rasulillah, muhibbin ke yang lainnya, termasuk golongan orang-orang yang mencintai sesuatu. Nah, kita sekarang adalah muhibbin fillah, yang orang-orang yang sedang jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man yuhibbu tilmidahu li'annahu talaqafu minal ilmi wa yanal biwasitatihi rutbatat ta'lim fa huwa muhibbun fillah. Nah, mencintai Allah itu juga banyak sekali caranya, Pak. Caranya banyak sekali. Kita mencintai guru kita karena mendapatkan ilmu dan juga amal yang baik. Itu juga cinta kita, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diajarkan agar ilmu-ilmunya Allah. Bahkan wakadzalika, begitu juga man yuhibbu tilmida, orang yang mencintai murid-muridnya. Ada kiai, ada ulama, ada ustaz yang punya murid banyak. Li'annahu yatalaqafu minat ta'lim minhul ilmi wa yanal biwasitatihi rutbatat ta'lim fa huwa muhibbun fillah. Dan karena murid itulah kita bisa yang akhirnya mendapatkan sebutan guru, kiai, ustaz. Adanya orang-orang seperti sebutan tersebut karena adanya orang-orang yang kemudian belajar kepadanya, berguru kepadanya, ada ilmu yang diajarkannya. Nah, mengajarkan murid-murid itu juga fillah, dalam rangka wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai guru kita. Kan setiap kita pasti punya guru nih, ada guru favorit juga, ada ustaz favorit juga. Mencintai mereka juga wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai murid-murid kita karena dengan adanya murid kita yang akhirnya kenapa? Akhirnya kita bisa menjadi seseorang yang disebut dengan guru, dengan ustaz, dengan kiai, dengan bapak dan lain sebagainya. Karena ilmunya tersampaikan wa yanal biwasitatihi rutbatat ta'lim fa huwa muhibbun fillah. Sampai akhirnya adanya pengajian, adanya kuliah-kuliah subuh, taklim dan lain sebagainya. Karena adanya narasumber dan orang-orang yang hadir. Coba bayangkan, kalau bapak kumpul begini, nggak ada yang ngasih materi, nggak jadi taklim, Pak.
Kalau cuma kumpul di masjid, duduk, nggak jadi taklim karena nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang diajarin. Atau sebaliknya, saya sendiri yang di sini ngomel-ngomel, menyampaikan apapun, nggak ada bapaknya, nggak online juga, ya nggak ngaji juga. Lah orang nggak ada yang dengerin. Ada guru nggak ada murid, ada murid nggak ada guru, nggak jadi taklim. Kumpulnya kita di sini, ada orang-orang yang mendengarkan, ada yang menyampaikan, ada narasumbernya, itu yang kemudian menjadi wujud taklim. Dan taklim ini adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar itu kan hakikatnya cinta dengan Allah. Secara tidak langsung, ini ada santri-santri, kita semua santri-santri yang sedang belajar ilmu. Kan santri itu ada yang menetap. Santri itu kan gak harus mondok juga. Santri yang sesungguhnya mondok, berguru, ada kiainya, ada abahnya, ada santrinya, bermukim di situ. Ada santri namanya kalong. Santri yang ngajinya, kenapa sih kalong? Itu ada yang kemudian ada yang ngaji khusus malam aja, siangnya dia enggak. Ada yang ngaji siangnya aja, macam-macam sebutan santri itu. Bahkan tidak langsung berguru saja disebut dengan santri kalau amalannya ngikutin amalannya, amalan guru tersebut. Kita memang tidak langsung berguru nih. Contoh misalkan ada ustaz terkenal kita, Ustaz Giga misalkan di sana, kita nggak langsung berguru sama beliau. Tapi jangan sekarang kita bisa online, bisa ngikutin kajian melalui media-media sosial, secara tidak langsung kita adalah santrinya. Dan itu juga wujud cinta yang disebut dengan mahabbah fillah. Caranya banyak sekali. Balilladzi yutasaddaqu bi amwalihi lillah wa yajma'u dhaifan wa yuhayyi'u lahumul at'imah alladhidah al-gharibah taqarruban ila Allah fa habbu tuhabbahan bi husni sunnatihi fit tabahi fa huwa min jumlatil muhibbina fillah. Bahkan jauh daripada itu jabarakallah, orang yang bersedekah dengan hartanya, mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan tamu, dikumpulin jamaah, setelah ini dikasih jamuan, ada teh, ada gorengan, ada lontong dan lain sebagainya. Itu salah satu wujud cinta kita kepada Allah. Kita nggak pernah tuh menganggap ke situ. Pernah nggak kepikiran kalau ternyata itu juga bagian dari mahabbah fillah? Orang yang sedekah teh panas pagi-pagi, sedekah makanan pagi-pagi, ataupun kita kajian begini, kepikiran nggak kalau itu tuh adalah wujud mahabbah fillah? Jadi wujudnya itu bukan cuma sholat, puasa, haji melulu itu kan. Ngaji juga mahabbah fillah. Bahkan sedekah, ngumpulin orang-orang, ngumpulin tamu, dijamu, itu mahabbah fillah. Kenapa? Karena Allah suka itu. Dengan Allah menyukai itu, kita menyukai apa yang Allah sukai, itu bagian daripada wujud mahabbah. Jadi kalau jamuannya apapun bentuknya, mohon jangan dicela, diterima aja. Itu bagian dari kemampuannya mewujudkan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Wa yuhayyu lahumul atimah, dia menyiapkan makanan alladzina, terutama makanan yang enak-enak, al-gharibah, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa butubahan li husni sunnatihi, membaguskan etikanya, nyuguhinnya dengan cara yang baik, menyuguhinnya dengan cara yang baik, yang disuguhkan yang baik-baik, fitoki pawang jumlatil muhibbin, memasak misalkan, itu termasuk di antara jum'ah berkah itu Pak. Yang nyumbangnya, yang ngelolanya, yang bagiinnya, yang dapatnya, yang dimakan di tempatnya, yang dibawa pulangnya, itu semuanya bagian dari orang-orang yang mahabbah fillah. Wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menilai amalan seseorang itu dibanding-bandingkan dengan hal yang lainnya.
Ada orang mungkin sholatnya kurang sempurna. Kalau kita memang sudah merasa tahu, kasih tahu kalau sholatnya nggak sempurna. Tapi boleh jadi dia punya amalan yang dia mewujudkan mahabbahnya dengan cara yang lain. Saya memang bacanya nggak fasih Pak, tapi di satu kesempatan mungkin dia ahli sedekah, mungkin dia ahli puasa, mungkin dia ahli merawat anak yatim. Ada yang merawat janda misalkan, ada di sini. Itu pahala loh Pak, mahabbah fillah juga. Merawat anak yatim, merawat janda itu juga pahala, mahabbah fillah. Ada Pak yang merawat itu? Hah? Itu juga jadi bagian dari mahabbah. Mungkin kita nggak tahu juga, dia nggak, katakan aja nggak pernah sedekah di tempat kita, nggak pernah nyumbang misalnya di tempat kita, boleh jadi itu. Tapi boleh jadi di tempat lainkah, atau ada wujud-wujud amal yang lainkah yang dia mewujudkan mahabbahnya dengan cara yang lain. Tentunya dengan mencintai istrinya, mencintai suaminya, mencintai, mencukupi, menafkahi anak istrinya. Itu bagian dari mahabbah. Makanya kita nggak bisa nih, kita ngaji begini, terus ada orang di luar yang berangkat kerja, itu kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Orang yang bawa-bawa karung pagi-pagi, kita ke masjid, kita juga belum tentu lebih baik daripada mereka. Mungkin wujud mahabbahnya dengan cara dia nyari nafkahnya begitu kemampuannya. Tapi tanya dulu, wujud mahabbahnya dia, kalau dia memang wujud mahabbah, apapun profesinya, dia tidak akan meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Tentu dia nggak ninggalin sholat juga, gitu. Kalau ternyata dia udah sholat, terus bekerja, apapun profesinya, itu juga bagian daripada mahabbah. Jadi yang di sini mahabbah, yang di luar sana juga mahabbah fillah. Semuanya bisa diwujudkan dalam hal apapun, dalam gambaran wujud apapun dia wujudkan kepada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bahwa orang lain, oh dia berarti nggak ngaji ya, dia nggak sholat ya. Tanya aja dulu kalau memang penasaran. Bahkan orang terakhir orang yang mahabbah fillah kok, gitu ya. Wa kadalau ahabbu man yatawalla bihi isalus sadaqah ilal mustahiqin faqad ahabbahu fillah. Bahkan bukan hanya orang yang bersedekah, orang yang nawarin aja, Pak besok hari Ahad besok belum ada yang nyiapin konsumsi, Bapak siap enggak? Kalau Bapak siap, nanti kami bantu sampai selesai. Itu mahabbah. Yang nyarinya juga ikut-ikut mahabbah, ikut wujud cinta itu. Kenapa? Yang nyarinya juga pengen bahwa besok nanti ada orang-orang yang setelah ngaji juga ada konsumsinya Pak. Oh ya, itu mahabbah. Yang dikira hal-hal yang demikian juga. Nah ini jabrakum. Man yatawalla lahu, orang yang yatawalla, orang yang nyari, orang yang narikinnya itu sampainya sedekah itu ilal mustahikin kepada mustahiknya, amil itu amil zakat. Jangan dikira nggak mahabbah itu mahabbah. Orang yang berzakatnya, yang bagian petugasnya, yang narikinnya, yang nyatetinnya, makanya begitupun kebaikan, keburukan pun sama. Keburukan orang yang korupsi, yang suap, yang disuap, yang menyuap, yang nyatetin, yang nyimpenin, yang nyampein kepada orang, itu sama dosa. Makanya kebaikan sebanding Pak, keburukan pun sebanding. Jadi orang yang korupsi, yang ngasih duitnya, yang diberikannya, asistennya, yang nyatetinnya, yang ngumpulinnya, yang belanjainnya, dosanya sama, kebagian. Pahala juga sama. Orang yang zakat, orang yang nyatetin zakat, amilnya, yang bagi-bagiinnya, mustahiknya, semuanya kebagian pahalanya. Nah itu, di mahabbah fillah. Orang-orang yang sedekah pagi,
yang nyiapin tehnya, yang nyiapin gelasnya, yang nuangin airnya, yang minumnya, semuanya kebagian pahala. Loh, kenapa pahala? Loh, kalau ada orang ngasih nggak ada yang menerima, kan nggak sampai akhirnya, ya kan? Kayak tadi ada guru mau ngajarin nggak ada muridnya, ya nggak sampai ilmunya. Ada murid mau belajar nggak ada gurunya, nggak dapat ilmunya. Nah, itu juga orang-orang yang mahabbah berbagai macam, banyak sekali yang kemudian masuk dalam kategori orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka nanti orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dikumpulkan. Aku ahabba fillah aw habu man yahdimuhu bi nafsihi fi ghasli siyabihi wa kunsi baitihi wa tabakhi ta'amihi. Ada lagi yang lebih daripada itu, jemaah Allah. Bahkan dia ketika menyukai seseorang yang melayaninya. Ini kalau di sini ada yahdim khidmat itu diartikan sebagai orang yang membantu. Kalau kita punya asisten rumah tangga, disayang-sayang Pak. Sekarang nyari asisten susah. Apalagi kalau kita punya anak kecil. Kok mereka masih mau ngurus anak-anak kita? Oh, itu luar biasa. Atau satu lagi, di rumah ada istri atau anak-anak kita yang mengambil semua peran asisten rumah tangga, diambil semuanya. Kurang apa lagi? Jadi bangun tidur kita, rumah dia urus, anak-anak dia rawat dengan baik, rumah dibersihkan, kita dimasakkan, sampai rumah udah ada hidangan, anak-anak udah oke rapi, udah siap, rumah bersih, anak-anak terawat. Coba tuh, kurang apa lagi? Makanya kemudian kalau dibikin di media sosial itu, katanya lah, tapi nggak tahu bener apa enggaknya, ada yang suami itu sampai bilang gini, ini jatah yang seharusnya dipegang oleh ART, karena nggak pakai ART, istrinya dijatah masing-masing. Ini jatah nyapu, jatah ngepel, jatah macam-macam. Itu sampai ada yang katanya begitu, sehingga ngasih bulanan itu sampai bukan hanya cuman uang belanja ya, tapi jatahnya macam-macam. Tapi nggak tahu bener apa enggaknya, tapi mungkin ada ya. Itu orang yang melayani kita, man yahdimuhu bi nafsihi, melayani kita, ngurusin kita, nyuciin baju kita, nyapu halaman kita, membersihkan lantai kita, memasak di dapur kita, melayani kita, menyiapkan keperluan kita. Ini yang harus kita cintai sebagai wujud mahabbah fillah. Jangan sakiti perasaannya, jangan hina kekurangannya, jangan cari-cari kekurangannya yang mereka lakukan, istri-istri kita, anak-anak kita. Mahabbah, kita mahabbah dengan menafkahi mereka, mereka mahabbah dengan melayani kita, nurut kepada kita, itu bagian daripada mahabbahnya. Wa yufarriqu bidzalika lil ilmi awil amal wa maqsuduhum man istikhdamihi fi hadhihi al a'mal al faragh lil ibadah fa huwa muhibbun fillah. Dan sampai pada akhirnya, pada finish yang periu bidzalika al ilmi wal amal, maksud dan tujuannya adalah orang yang melayani kita untuk sampai kepada amal akhirat. Tujuannya untuk kuat ibadahnya, kita nafkahin kepada mereka, nafkahin mereka dengan cara yang halal, mereka melayani mereka, khidmat kepada kita dengan cara yang halal, yang tujuannya adalah membangun keluarga yang nantinya adalah orientasinya bukan hanya dunia tapi juga akhirat lebih-lebih. Itu bisa menjadi wujud mahabbah kalau itu semua yang kemudian yang ditingkatkan adalah value akhiratnya. Dengan dilayani, dengan melayani, dengan mencukupi, akhirnya apa? Anak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, bisa sholatnya tepat waktu,
Apalagi anaknya udah gede, nggak usah nunggu disuruh lagi. Kalau anak udah gede masih disuruh-suruh, ini kayaknya kita perlu mengulang dari kecil lagi membimbingnya. Karena harusnya anak-anak yang udah balik itu sholatnya nggak usah nunggu disuruh lagi. Karena saya sudah dari kecil sudah diprogramkan 7 tahun, 10 tahun sampai usia balik. Dia itu nggak lagi diajarin sholat, ayo sholat, nggak lagi begitu harusnya. Karena sudah disetting di program dari awal, dari 7 tahun nggak sholat, dia dikasih peringatan 10 tahun nggak sholat, dia udah mulai dipukul. Harusnya sekarang anak-anak yang sudah balik nggak lagi dibilangin, nah ayo sholat, nah udah sholat belum? Kita ngingetin oke lah, tapi nggak lagi nunggu perintah kita lagi harusnya. Karena yang wujud mahabbah itu pasti juga menghasilkan mahabbah, juga menghasilkan amal yang amal akhirat. Jadi anak nggak lagi disuruh-suruh sholat, nggak lagi disuruh puasa, udah paham mereka, udah ngerti. Harusnya nggak lagi dibangunin pagi untuk sholat subuh juga. Masa pagi-pagi subuh harus dibangunin? Kalau anak-anak masih oke. Lah kalau udah balik, udah mukallaf, udah dewasa, berarti ada yang salah, ada yang nggak pas jamaah rangkumu. Maka ayo, kita bukan cuman kita yang mahabbah fillah, tapi jadikan semua itu adalah mahabbah fillah, untuk tujuannya adalah lil akhirah. Yang paling utamanya mahabbah itu kita wujudkan agar menggapai kehidupan akhiratnya yang lebih baik lagi. Tentu kita tidak menafikan dunia, tapi dari wujud mahabbah itu harusnya amalan-amalan akhirat itu meningkat. Ayo kita mahabbahkan diri kita, mahabbahkan istri kita, mahabbahkan anak cucu kita, mahabbahkan orang-orang sekitar kita, agar kumpul menjadi para muhibbin fillah, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal-hal yang kegiatan yang sifatnya tadi itu yang kita lakukan semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jamaah Allah. Pagi hari ini refleksi daripada awal Maulid dan kemerdekaan, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada tanah air, yang kita ini termasuk bagian daripada muhibbin fillah, muhibbin fi Rasulillah, muhibbin fil wataniyah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai tanah air, dan mencintai apapun dalam rangka cinta kita muaranya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang maaf. Dan sudah masuk waktu syuruk, silahkan sambil ngisi bentar atau udah sholat sebentar lagi bisa ya. Di belakang ada teh, tadi juga ada nanti konsumsi lagi, mungkin on the way ke sini lagi sama Bang Ijal lagi cari. Kurang maaf. Dengan ini selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-81 kita wujudkan sekali lagi cinta kita kepada tanah air, cinta kita dengan apapun yang tentunya hakikatnya kita sedang mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Merdeka. Assalamualaikum